Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah ya Tuhanku, punya anak zaman sekarang itu nggak gampang. Karena apa? Sekarang banyak banget contoh buat anak-anak tuh yang nggak baik. Mulai dari cara makan, terpapar sama makanan yang nggak bergizi, terpapar sama contoh-contoh yang nggak baik. Yang penting follower banyak tapi akhlak nggak dipikirin. Itu terus generasi kita mau jadi apa? Apa sih, Ca? Ya Allah, pagi-pagi tuh harus happy, harus bahagia, harus menyenangkan, bukan malah kebingungan. Maaf ya jamaah ya. Ini kita udah mulai syuting ya Ustadz ya? Iya. Soalnya aku lagi ngomongin tentang yang namanya anak itu jadi ujian buat hidup kita, benar nggak sih Ustadz? Makanya dari dulu, dari zaman Nabi, bahwa anak itu adalah ujian. Berarti benar kalau anak itu adalah ujian dunia akhirat? Iya. Anak ujian dunia akhirat. Oh dikasih. Iya, kegedean buat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Sebelum ngomongin tema kita nih tentang anak adalah ujian dunia akhirat, sebaiknya kita saksikan dulu ada video yang viral berikut ini. Mabuk, berantem, nggak ada lagi. Ya, ini yang terakhir ya. Jadi kalau setelah tidak ada harapan, kalian masih panjang. Orang tua kalian pengen kalian jadi, ya. Orang tua kalian pengen kalian jadi orang. Minta maaf sama kita. Ya Allah, ini anak-anak jangan sampai anak itu membuat air mata orang tuanya itu keluar. Kan malu akibatnya. Malu kan, tapi kalau memang udah takdir qadarullah udah terjadi. Ustadz Syam, apa yang harus dilakukan dalam pandangan Islam nih ketika orang tua insya Allah enggak, tapi kalau memang tidak bisa terhindarkan, tahu anaknya berbuat yang memalukan, salah, bikin nangis. Dalam pandangan Islam tuh sebenarnya orang tua harus gimana sih? Diem aja, tarik nafas, maafin, atau ya boleh langsung dikasih tahu, dimarahin atau gimana? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Ustaz Maulana, Abi Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, apalagi menceramahi para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jauh lebih berpengalaman dan berilmu daripada yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, maka ternyata kita sebagai manusia tidak akan pernah terlepas daripada kesalahan dan lupa. Makanya ada doa dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka dalam ayat ini tersirat bahwa potensi manusia berbuat salah itu memang ada. Makanya berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami, in nasina, ketika kami salah, lupa, au akhtana, ketika kami bersalah ya Allah. Artinya memang manusia tempatnya salah dan lupa. Namun ternyata bagaimana jikalau kesalahan tersebut terjadi pada anak kandung sendiri atau anak kita sendiri, orang yang kita cintai. Maka subhanallah, apa yang mesti dilakukan oleh seorang orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari? Maka yang pertama, yang paling pantas adalah untuk memaafkan kesalahan mereka. Memaafkan bukan berarti mendiamkan. Memaafkan bukan berarti membiarkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang dilakukan oleh sang anak. Lihat bagaimana kejadian yang terjadi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kesalahan mungkin bisa dibilang terjadi pada anak Nabi Adam alaihissalam, yang mana Qabil dan Habil terjadi pembunuhan pertama di muka bumi ini. Bagaimana pembunuhan terjadi antar saudara ini tentu saja menyakiti perasaan daripada ayahandanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam memerintahkan anaknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam bertaubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya anaknya yang diminta bertaubat, tapi orang tuanya juga ikut bertaubat, karena mungkin ada introspeksi diri mengatakan bahwasanya saya mungkin yang kurang mendidik anak dengan
dengan benar. Maka taubat itu bukan hanya anak, tapi juga taubat dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua, pernah juga terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan anak-anaknya. Namun ternyata ada satu anak yang disebut dengan Kan'an yang tidak mau ikut dalam perahu Nabi Nuh, yang pada akhirnya dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh ayahandanya sendiri. Nabi Nuh sakit hati pada saat itu, sayang cinta kepada anaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh. Dalam kisahnya disebutkan bahwa dia bukanlah anakmu. Artinya memang secara biologis dia adalah anakmu, tapi secara ideologi dia bukanlah anakmu karena dia berbeda keyakinan denganmu. Maka subhanallah, seorang orang tua berikhtiar maksimal terhadap pendidikan anak. Namun ternyata pada akhirnya jikalau sang anak tetap melakukan kesalahan, apakah orang tuanya tetap ikut berdosa? Kalau ternyata kesalahan tersebut disebabkan karena kurangnya pendidikan dari orang tuanya, maka tentu saja orang tuanya ikut berdosa. Namun ketika orang tua sudah maksimal, sudah mengikuti anjuran Nabi, umur 7 tahun engkau sudah ajarkan ia sholat, umur 10 tahun engkau hukum dia kalau tidak sholat, namun ternyata di usia dewasanya dia tidak sholat, maka orang tua bisa lepas daripada tanggung jawabnya. Yang kita mesti periksa, apakah ketika di umur 10 tahun kita udah pernah hukum? Apakah di umur 7 tahun kita udah ajarin? Jangan sampai terlambat untuk mengajarkan anak-anak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, memaafkan lalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu berintrospeksi diri. Jadi ketika anak ada salahnya pertama kali ya dimaafin dulu. Siapa nomor lagi 1. yang akan memaafkan kalau bukan orang tuanya? Oke, setelah itu baru tetap harus diarahkan. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana, Iya. tadi kan ngomongin tentang kesalahan anak. Iya. Tadi di umur 7 tahun katanya harus di apa Ustadz Syam? Diajarkan. Diajarkan. Tapi di umur 10 tahun udah pernah dihukum benar atau belum? Betul. Nah, katanya kan yang namanya ilmu itu nggak bisa diwariskan. Jadi Masya Allah Kesolehan. Habib, Iya. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Masya Allah, tabarakallah nih, Ustadz hafal Quran. Anaknya ya kalau nggak ngafalin sendiri nggak bisa diturunkan. Iya. Tapi insya Allah Nggak bisa dimudahkan. di Bluetooth gitu, Nggak bisa gitu. Nah, tapi gimana tuh kalau misalkan anaknya udah kita didik sebaik-baiknya, di luar nauzubillah min dzalik kena virus-virus yang bikin anak itu jadi agak melenceng, nauzubillah min dzalik. Itu gimana batasan dalam kita, dalam Islam itu kita tuh dosa atau enggak sih? Mungkin itu enggak dosa, tapi sekalipun kita pengen bebas dari dosa, menghukum anaknya tuh seperti apa di umur 10 tahun itu boleh seperti apa? Apakah orang tua tetap menanggung dosanya? Oke. Mohon tausiahnya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita sama-sama belajar. Bisa jadi orang tua belajar kepada anak, anak belajar kepada orang tua. Dan kami pun yang ada di studio Islami Tindak Trans TV juga belajar sama jamaah yang lagi nonton yang Masya Allah tabarakallah luar biasa. Dan pertanyaan, Pak Caca luar biasa. Apakah atas apa yang dimiliki orang tua apa bisa diturunkan? Mungkin gennya, mungkin kebiasaannya. Tapi ada yang tidak bisa diturunkan, yakni tadi ilmu, kesolehan dan sebagainya. Kalau bukan anak itu yang berusaha untuk mendapatkan warisan itu. Maka jejak orang tua dalam hal ini memberikan warisan kepada anaknya berupa kebaikan, keteladanan, kemudian pendidikan, bahkan kesalehannya itu bisa diberikan. Cuma dalam hal ini kita belajar dari para nabi. Tadi sudah disebutkan Ustaz Sam, ada Kan'an dari dari Nabi Nuh alaihissalam, begitu pula Nabi Adam alaihissalam yang notabene-nya punya anak yang namanya Qabil yang justru membunuh saudaranya Habil. Ini pembelajaran yang luar biasa. Bukan berarti sosok orang tuanya ada nabi, turun anaknya jadi nabi juga. Tidak. Maka jikalau anak melakukan dosa, apakah orang tua juga bertanggung jawab atas dosanya, atas maksiatnya? Kalau tidak disiapkan, kalau tidak dibekali, kalau tidak dididik, ini justru nanti anak itu pun yang akan menggugat orang tuanya di hari kemudian. Iya. Karena perlunya orang tua berkewajiban untuk mendidik anak. Maka hati-hati kepada kita semua. Kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk bagaimana menanggung tadi ujian amanah ini. Tinggal bagaimana orang tua mendidik anak itu. Membekali anak itu. Mengisi anak itu. Bagikan kertas putih.
atas apa yang diisikan. Nah, kalau anak berbuat dosa karena tidak pernah dinasihati, tidak pernah dibekali, maka orang tua menanggung. Tapi kalau sudah diberikan qadarullah, maka mohon maaf, disinilah fungsinya kita berdoa. Jangan pernah berhenti mendoakan anak. Jangan pernah berhenti mendoakan anak. Kalaupun ditakdirkan anak itu akan melenceng dari aturan syariat yang tidak diharapkan menjadi anak soleh, yang jelas kita sebagai orang tua sudah berusaha. Sudah berusaha. Karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Yang mengatur situasi semua ini adalah Allah. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua tetap berbaik sangka. Zalika takdirul azizul alim. Demikianlah sudah ditetapkan, diatur oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menjalaninya, mempersiapkan. Maka orang tua, ayo. Ini anak titipan, bukan pemilik kita. Yang memilikinya adalah Allah. Allah yang punya skenario tersendiri terhadap anak. Tinggal bagaimana kita berbuat yang terbaik terhadap anak. Memberikan yang terbaik terhadap anak. Dan tinggal anak apakah mau atau tidak. Nah, Kata Nabi, Allah, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. mau atau enggak. Mau atau Nah, tidak? itu gimana caranya kita bisa mengikat hati anak supaya anak kita bisa menjadi penolong buat kita dunia akhirat. Tapi itu Iya. nanti kita bahasnya nanti. Oh, nanti. Insya Allah itu bakal kita Oh, bahas. aduh, Tapi ya nanti Allah. ini ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Habib, assalamualaikum, apa kabar Habib? Masya Allah. Bib, berbicara tentang anak nih. Kalau misalkan bener nggak sih katanya baginda Rasul itu sangat tegas ketika orang tua itu memiliki anak karena anak harus punya manfaat buat orang tua. Tapi ada istilah, kamu tuh punya banyak anak, tapi naudzubillah minalik, anaknya tuh mandul. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Jadi punya banyak anak, tapi anak itu mandul sama orang tua. Mandul tuh maksud... bukan yang nggak punya anak ya? Nah, Iya. makanya. Oh, iya. Padahal Punya orang tua anak ini kok banyak. tidak punya anak? Ah, Ustadz Maulana, Caca, Silakan, Ustadz Bib. Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini penonton di rumah sudah duduk manis menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah engkau siapa orang yang mandul?" Maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, yang mandul itu yang enggak punya anak. Yang enggak punya anak udahlah mandul itu." Tapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mandul ialah mereka yang banyak anaknya, tetapi anak tersebut tidak memiliki manfaat Subhanallah. sampai dia meninggal. Dia enggak ibadah kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak iqra'ul Quran dan dia tidak mengajarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan ilmu, entah kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, di dalam keluarganya. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati. Semua itu pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Yang pertama, di sini kita harus paham, sebagai orang tua, terkadang anak itu menjadi cerminan terhadap orang tuanya. Orang tuanya nggak sholat, anak nggak sholat. Orang tuanya nggak ngaji, anak nggak ngaji. Orang tuanya nggak bangun subuh, anak nggak bangun subuh. Orang tuanya nggak pernah mengajak satu kebaikan, sedekah dan lain sebagainya, maka anak tersebut tidak mengikuti daripada sedekah. Jadi bakhil anak tersebut. Yang kedua, terkadang orang tua memberi waktu sisa untuk anak, capek kerja, nggak mau ngedidik anak lah, males lah. Akhirnya orang tua tersebut jauh daripada anaknya. Sibuk lah, inilah. Capek, anak cuma ala kadarnya, salim, udah selesai. Tidak ada sentuhan terhadap anaknya. Akhirnya apa? Poin yang terpenting adalah yang keempat, anak tersebut adalah anak yang tidak mengerti dan memahami bahwasanya anak tersebut harus digandeng, dipegang, dituntun dengan erat. Yang ketiga ini dituntun dengan erat, dipegang dengan erat, dibawa anak ini dalam satu kebaikan, dijaga anak ini. Karena gua anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak ketika dia dijaga, dia dipegang, dia dididik dengan didikan agama, maka anak tersebut menjadi manfaat. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah taala aliman aw muta'allim. Dunia ini terkutuk semua isi dunia. Kecuali apa? Mereka yang ingat kepada Allah. Mereka yang belajar atau mengajarkan ilmu. Inilah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita memiliki anak seperti Ustaz Syam, alhamdulillah orang tuanya bersyukur, senang luar biasa. Amin. Hafal Quran, Amin. Masya Allah, Masya Allah. menjadi seorang yang alim, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia orang tua. Siapa yang nggak pengen punya orang tua seperti itu? Ya kan? Yang senang bilang sama tetangganya, alhamdulillah saya sudah punya anak. Tetangganya juga ngeliat nonton di TV, di Islam itu indah. Masya Allah ya, bapak anaknya begini. Wah, itu luar biasa. Itu sentuhan yang besar. Ustaz Sam mungkin kalau lagi ngerenung sendiri bisa netesin air mata. Kenapa? Tersentuhnya, bergembiranya, bahagianya. Apakah kita nggak ingin punya anak seperti itu? Ya Arab, mudah-mudahan penonton di rumah punya anak yang saleh-salehah, Amin, amin, bertakwa amin, kepada amin. Allah Subhanahu wa Amin, taala amin, amin. dan jadi manusia yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin, amin, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, katsiran. Habib, berbicara tentang tadi ilmu, sepertinya orang tua memang harus punya ilmu ya. Betul. Karena kadang-kadang kan anak itu gimana cara mendidiknya, karena orang tua ilmunya ada atau enggak. Ya enggak? Tapi masalahnya Ustadz Maulana, Apalagi? kalau berbicara tentang ilmu, kita kan sebagai orang tua kadang-kadang ilmunya pas-pasan. Walaupun Ya. ya salah sendiri, kenapa nggak belajar, walaupun Ya. begitu ya. Atau diserahkan kepada orang yang bisa menangani anak atas ilmu yang belum kita berikan. Ya, bisa juga begitu. Tapi kalau anaknya bertanya langsung sama kita dengan ilmu kita yang pas-pasan, misalkan, Allah itu siapa sih? Allah tuh ada di mana sih? Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Nah, mau jawabnya apa? Wah, ini nih buat orang tua. Nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai anaknya dibebaskan sama orang tua terserah mau pilih apa. Aduh, harusnya anak itu tanggung jawab kita. Bener-bener Ih, diarahkan miris banget ini. dan didoakan iman Islamnya hingga akhir hayatnya. Ini aja, lebih baik kita bahas kasus yang sangat berat karena berkaitan dengan akidah setelah yang satu ini. Nggak bisa sekarang aja? Nggak bisa. Oke, setelah yang satu ini jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh, Jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.